memiliki moralitas dan semangat dan soliditas yang menjadi sebab-sebab kemenangan itu terjadi. Sedangkan saat semua dimiliki kemampuan perang yang canggih, pasukan yang begitu banyak, alat perang yang semakin canggih, justru di kekhilafaan Abbasiyah pasukan Islam dikalahkan begitu mudah oleh suku Tartar. Kisah yang kami sebutkan di atas adalah dua kisah yang paradoks. Pernah dialami dunia Islam dengan jumlah yang besar tapi kalah seperti Romawi dan Persia. Tetapi saat umat Islam kuat memiliki infrastruktur perang, justru yang menjadi penyebab kekalahannya adalah dianggap sepele, yaitu hilangnya soliditas dan persatuan umat Islam. Di momen Idul Fitri ini, jika kita serius tidak mau seperti bui sebagaimana isyarat Rasulullah SAW, maka solusinya tinggalkan perdebatan yang tidak terlalu penting dan mulai bicara rekonsiliasi. Sebab umat Islam ini punya konsep persatuan, tetapi hanya sebatas teori. Parahnya yang kita temukan di lapangan adalah nafsu untuk saling berpecah belah justru lebih kuat. Ini penyakit akut yang membuat kita seperti bui, bukan karena kuatnya musuh secara eksternal. Agar kita tidak seperti bui dan dianggap lemah, seperti tidak punya soliditas internal. Hal yang elementer yang harus kita pikirkan sebagai semua umat Islam di Indonesia adalah bagaimana ke depannya kita bisa Ramadan dan berlebaran secara bersama pada hari ini. Sebab berbeda dengan negara lain masih bisa dianggap, masih bisa dipahami, tetapi satu kampung, satu kabupaten, satu provinsi dan satu negara itu berbeda, itu bukan rahmat tapi musibah. Dalam pelaksanaan puasa dan Hari Raya Idul Fitri ada dimensi syiar di dalamnya. Salah satu tujuan syiar adalah menunjukkan eksistensi, sedangkan eksistensi mustahil tanpa persatuan. Di titik itulah kita harus menahan diri dan saling mendengar untuk keluar dari perdebatan ini. Oke lah, perbedaan puasa kita lupakan, masa sekedar lebaran bersama kita tak sanggup. Hari ini dijawab dengan tegas oleh Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama. Jika pun tetap berbeda, maka kita sebagai umat Islam yang rahmatan, kita harus tetap menghormati mereka yang meyakini soal-soal apa yang tidak esensial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat Ramadan adalah bulan untuk mempuasai dunia, untuk melatih kita mengambil jarak dari dunia, untuk menjauhi dunia, untuk mengatasi dunia. Jangan sampai pernah kalah oleh dunia dan isinya, untuk memperoleh kemenangan atas nafsu-nafsu yang dalam diri kita yang memperbudak kita agar tidak menyembah dunia. Puasa bukanlah menghilangkan nafsu, tetapi mengendalikan atau menempatkan pada tempatnya. Manusia tanpa nafsu adalah malaikat, dan manusia yang dikendalikan oleh nafsu adalah binatang atau lebih rendah daripada binatang. Manusia bernafsu pada materi boleh, usaha yang halal, jual beli yang halal. Wahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jangan ingin kaya lantas makan riba, jangan ingin kaya lantas korupsi. Manusia ingin berkuasa boleh, namun tetap dengan cara-cara yang etis. Jangan mau berkuasa lalu memfitnah orang, ingin berkuasa lalu mengadu domba orang, ingin berkuasa lalu menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Puasa adalah mengendalikan nafsu pada tempatnya. Manusia yang dikendalikan oleh nafsu lebih buas daripada binatang. Sebuas-buasnya binatang, makanannya tetap rumput, sebab belum pernah ada kerbau buas lalu makan aspal. Tapi kalau manusia sudah puas, dikendalikan oleh nafsunya, bukan hanya nasi yang dia makan, aspal, besi, semen, kertas dia makan, minumannya solar, bensin dan minyak. Jauh lebih puas daripada binatang. Puasa itu mendidik manusia agar menjadi dirinya, kembali kepada fitrahnya, fi ahsani taqwim. Hadirin hadirat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ikhwan, itulah pasca perang Badar sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ini perang terbesar sepanjang sejarah umat manusia? Lalu Rasulullah menjawab, perang Badar ini hanya perang kecil. Kita akan memasuki perang yang sesungguhnya, perang yang sangat besar, jihad al-akbar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Perang besar itu adalah perang melawan keterbatasan kehendak kita. Di dalam inti ajaran puasa, selain mengajari hawa nafsu kita untuk menghayati bahwa dalam kehidupan ini kita tidak hanya tahu menuntut hak, tapi juga tahu kewajiban, larangan dan anjuran. Makanya Ramadan juga diartikan sebagai madrasah dalam menempa hawa nafsu, untuk mengerti batas, kapan makan, kapan tidak makan, makan ukurannya berapa, dan makan apa seterusnya. Jika dikembangkan lebih jauh, maka puasa merupakan sarana untuk menekan metafora 4 keunggas atau 4 arasir kesemestaan, tanah, air, angin, dan api yang senantiasa mengaktual dalam diri manusia, yang acap merusak potensi uluhiyah, agar senantiasa memiliki kesadaran untuk selalu berproses menjadi fi ahsani taqwim. Atau dalam istilah Dr. Ali Syariati, dengan puasa dan meramadankan diri, kita mengaktifasi nilai-nilai hanif yang kerap kali terpasung oleh keinginan-keinginan nafsu kita.
Sekalipun tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam diri manusia secara natural menurut Profesor Dr. Yusuf Qaradawi tercipta dari dua hierarki yang saling berdialektika dan berhimpitan, yaitu potensi nasuh dan potensi lahu. Ketika potensi nasuh menjadi gaya hidup dan dalam kehidupan, menjadi benar apa yang disampaikan oleh Syekh Hussein Nasr, itu akan menjadi petaka yang harusnya diratapi. Namun jika potensi lahu, potensi ilahiyah yang aktual, maka itu adalah simbol kemenangan Idul Fitri dan diferensiasi kita terhadap makhluk-makhluk lain. Karena makhluk-makhluk lain selain manusia tidak dibebani hukum tanggung jawab, sehingga ia selalu berada dalam kenasatannya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam doktrin ajaran Islam kita mengenal dua bentuk ibadah, yakni ibadah yang bersifat esoteris dan ibadah yang bersifat eksoteris. Ibadah esoteris adalah manifestasi keimanan seseorang untuk senantiasa percaya dan tunduk pada hukum-hukum dan titah Allah Subhanahu wa taala, yang dalam dimensi praksisnya adalah tagarrub ila Allah, yang termasuk ibadah mahdhah. Esoteris adalah ibadah wajib sebagaimana yang termaktub dalam rukun Islam, salat, puasa, zakat dan haji. Padahal ibadah mahdhah dikembalikan langsung ke Allah yang membalasnya. Bahkan kaum sufi cenderung melihat bahwa rasa keagamaan harus selalu berdimensi batiniah, dan penegasan bahwa setiap tingkah lahiriah menjadi absah hanya jika menghantar seorang kepada pengalaman batiniah yang lainnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam ayat Al-Quran Allah membicarakan tentang ibadah mahdhah hanya 35%, sedangkan ayat yang berbicara tentang ibadah ghairul mahdhah atau ibadah eksoteris sebanyak 65%. Betapa pentingnya ibadah sosial bagi kehidupan manusia. Makanya dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang mengutuk orang-orang yang lalai terhadap tanggung jawab sosialnya, sembari mementingkan ibadah personalnya semata. Hal ini tertuang di dalam Quran surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala sangat impresif menjelaskan orang-orang yang dinilai mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang pertama adalah menghardi anak yatim. Yang kedua adalah tidak memberi makan fakir dan miskin. Itu adalah gambaran orang-orang yang lalai dalam salatnya. Salah satu ibadah sosial adalah memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain sebagai ikhtiar untuk membangun empati sosial. Berkenaan dengan itu, Ali bin Husain bertanya kepada masyarakat bahwa uang saya 10 dirham, ketika saya sumbangkan 3 dirham, berapa sisa uang saya? Pertanyaan ini menimbulkan dua jawaban. Jawaban pertama adalah jawaban secara matematis, dan jawaban yang kedua adalah jawaban secara tasawuf. Jika uangnya 10 dirham, dia berikan 3 dirham secara matematis, sisa uangnya adalah 7 dirham. Jika 10 dirham uangnya dia berikan 3 dirham, jawaban tasawufnya adalah hartanya ialah 3 dirham. Karena harta yang sesungguhnya adalah apa yang kita berikan kepada orang, bukan apa yang kita simpan dan deposito di bank. Di titik itulah Syekh Mutawalli Asy'ari berkata, jika engkau melihat ada fakir dan miskin di negeri kaum muslim, maka di sana pasti ada orang kaya yang mencuri hartanya. Mengapa? Kadang-kadang kita soleh secara personal, tetapi tidak soleh secara sosial. Seperti sholat terajin, tapi kepada fakir malas tahu. Sujud terajin, tapi tetangga kelaparan pura-pura tidak mendengar. Bahkan dengan bangga naik haji dan umrah berkali-kali, tetapi di sebelah rumahnya ada orang yang meringis kelaparan. Kita tahu dan kita mampu, tapi kita diam saja. Indonesia adalah negeri dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia, tapi jurang kemiskinan dan kekayaan dan menganga dan dianggap lampiran hidup yang tidak terlalu penting untuk diurus. Padahal Rasulullah 1400 tahun yang lalu menjawab bahwa nyaris kemiskinan menjadikan orang kufur. Islam sangat mengatur hak milik pribadi, tetapi harus berfungsi sosial. Kita sadar bahwa Al-Quran dan Rasulullah adalah penuntun hidup dan kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19, bahwa dalam setiap harta kita terdapat hak orang lain. Maka dari itu seorang arif pernah bertanya, kapankah waktunya makan? Sang arif menjawab, bagi orang kaya ketika sudah lapar, sedangkan bagi orang fakir dan miskin ketika sudah mendapatkan makanan. Menyangkut dengan hal ini, Komarudin Hidayat membuat sebuah analogi yang menarik tentang uang yang diinfakkan seperti air yang mengalir, dan uang yang dideposito seperti air yang tersumbat dalam telaga. Orang yang pandai berbagi adalah ciri orang yang memiliki hati yang bersih, luas, ibarat air yang selalu mengaliri menyirami tanaman-tanaman kering yang ada di sekitarnya, sehingga apa yang diinfakkan akan bertambah banyak.
dan orang yang kikir dalam berinfak maka hatinya sempit, keras dan berpenyakit karena airnya telah tersumbat di tumpukan sampah kayu dan sirkulasi airnya tertutup bongkahan batu sehingga sumber sampah yang terbawa akan di telaga sempit akibatnya menjadi sumber yang mendatangkan lalat dan nyamuk. Allahu Akbar walillahil hamd. Pada cuplikan ayat Quran surat Al-Baqarah 185 yang kami angkat di atas, ada satu diksi yang menunjukkan ala mahadakum, agungkan nama Allah yang telah memberikan hidayahnya kepadamu. Hidayah ini adalah hak prerogatif Allah, diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Kita lihat saja dalam sejarah, ada anak Nabi tidak mendapatkan hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh bapaknya. Namanya adalah Kan'an, putranya Nabi Nuh. Ada ayah Nabi bernama Azar, ayahnya Nabiullah Ibrahim, putranya penegak tauhid, ayahnya produsen berhala. Ada istri Nabi yang tidak terpanggil mengikuti kebenaran, istrinya Nabi Lut, tidak mendapat hidayah, tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Lalu ada Abu Jahal, Abu Lahab, tamannya Rasulullah SAW, melihat Nabi, menyaksikan mukjizat, mendengar tutur kata Nabi, mendengar Nabi menyampaikan risalah, namun mereka tidak mendapat hidayah dan tidak terpanggil untuk mengikutinya. Kita ini alhamdulillah keponakan Nabi saja bukan, tapi mendapat hidayah. Kita harus menjaganya dengan baik, sebab ini merupakan hak prerogatif Allah. Yahdi man yasha, diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Berapa banyak anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudari kita, generasi kita yang tergerus dan terkontaminasi dengan budaya maksiat, yang terkontaminasi dengan budaya sterilisasi, budaya yang tidak lahir dari bumi kita. Tidak mau ikut bapaknya dan ibunya ke masjid, enggan mengikuti suami atau istrinya pada jalan kebenaran, marah jika dinasihati anaknya dan keponakannya pada kebaikan. Nabi Nuh karena sayang pada anaknya dari atas kapal memanggil, ya bunayya irkam ma'ana, Kan'an sinina, naik kapal bersama ayah. Kan'an tidak mau, Pak. Pada ayat saya di sini saja, Nabi Nuh jangan, Allah sedang murka. Banjir akan naik, Kan'an sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung yang tinggi, ayah, yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung yang tinggi, gunung pun dihantam oleh banjir. Di saat itu, di saat puncak keberian Nabi Nuh akhirnya sadar, ya Allah, kalau orang kafir tenggelam itu saya yang minta, tapi Kan'an adalah anak saya. Kata Allah, Nuh, anggap Kan'an bukan anakmu, fa inna amalun ghairun salih. Nabi Nuh sadar akhirnya mengatakan, ad'uri wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Aku punya kemauan, kau punya kemauan, dan Kan'an punya kemauan, dan kemauan Allah lah yang menjadi kenyataan. Kini kita pun mengalami banjir, bahkan bukan banjir air, tapi banjir kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pada banjir kedurhakaan kepada orang tua kita, pada suami kita, pada istri kita. Kalau kita ke masjid, kalau kita soleh secara personal, tolong kontrol anak-anak kita, tolong kontrol saudara-saudara kita, tolong kontrol istri kita, paman kita, ayah ibu kita. Berapa banyak manusia yang merayakan Idul Fitri, merindukan nasihat ayah dan ibunya, tetapi ayah dan ibunya telah mendahuluinya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang ingin merindukan kelengkapan keluarga di hari raya ini, tetapi sebagian keluarganya mungkin telah lebih dulu bersua dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kita yang masih memiliki orang tua, anak dan istri dan suami. Tolong ajak mereka untuk tetap istiqamah pada hidayah Allah yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dalam konteks fitrah, manusia merupakan makhluk yang fitrah. Apa itu fitrah? Manusia adalah makhluk yang bertuhan. Mengingkari Tuhan adalah mengingkari fitrah manusia. Makhluk sosial itulah fitrah juga, sebab kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, hidup sendiri betapa dan siapapun kita memerlukan yang lain. Maka nuansa Ramadan dan Idul Fitri adalah nuansa silaturahim. Idul Fitri juga merupakan nuansa silaturahim sesama kita. Ada baiknya kami ingatkan kembali dalam sebuah hadis. Selesai sholat itu, sahabat mendengar Rasulullah mengucapkan amin 3 kali. Sahabat, ya Rasul ada apa? Rasul tadi turun Jibril selesai sholat. Kata Jibril, Muhammad, aku mau mohon kepada Allah, mau engkau aminkan. Rasul, silakan ya Jibril. Jibril berdoa, Rasulullah SAW mengaminkan. Doanya 3 macam permohonan. Rasulullah mengaminkan dan Jibril yang mendoakan. Apakah tidak diterima doanya? Apa doanya Jibril? Ya Allah, hari ini 1 Syawal, jangan engkau terima puasanya anak yang durhaka pada ibu dan bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Itulah sebabnya barangkali sesibuk-sibuknya orang kota masih mau menemui orang tuanya di kampung.
Ya Rabb, saya memohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka pada suaminya. Rasul menjawab, amin. Ada ibu-ibu yang tanya, jadi bagaimana jika ada bapak-bapak yang durhaka kepada suaminya? Hadisnya tidak menyebutkan seperti itu. Ya Allah, jangan engkau terima puasanya muslim yang tidak memaafkan saudara sesama muslimnya. Memaafkan itu lebih berat dari meminta maaf, tapi memaafkan lebih mulia daripada meminta maaf. Inilah nuansa saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai untuk keutuhan, kerukunan dan kedamaian. Sudah capek kita bertengkar dengan konflik terus. Sudah lelah kita dengan mengedepankan perbedaan dan bukan persatuan. Sudah seharusnya kita berbeda namun kita bergandeng tangan bersama dalam menyongsong hari esok yang lebih baik. Mintalah ridho ibu dan bapak kita, istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada kedua orang tua. Memaafkan saudara sesama muslim sehingga kita kembali benar fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsalahu rahmatan lil alamin wa ja'ala khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la